First impressionnya kamarnya lega, nyaman, dan ada kamar mandi dalam. Rumah cantik tanpa DP dekat BSD, punya 3-4 kamar, udah free biaya sampai SHM lagi. Yuk kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Farmeset. Hari ini kita lagi main ke daerah Buaran Raya, Tangerang Selatan. Lokasinya cukup dekat dari BSD. Mungkin sekitar 10-15 menitan aja. Nah, kita akan review salah satu project yang menurut saya pribadi ukurannya cukup oke. Kamarnya banyak, dan konsepnya itu dia perpaduan antara industrial, ada sentuhan Skandinavian juga. Nah, nanti sebelum kita bahas rumahnya, saya mau bahas dulu beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui nih mengenai project ini. Oke, project ini bisa dibilang private cluster lah ya, karena unitnya cuma ada 33 unit di tahap 1, dimana ketika kita review rumahnya, sudah terjual sekitar 14 unit, berarti sudah 42% lah yang sudah terjual. Nah, masih ada 58%. Siapa tahu teman-teman cocok dan lagi cari di daerah sekitaran dekat BSD yang akses ke stasiun Rawabuntu dekat, ke pintu tol juga dekat. Siapa tahu ini cocok buat teman-teman. Ditambah lagi yang menariknya adalah di sini sudah free DP, terus juga teman-teman dapat banyak banget bonus, bahkan sampai subsidi untuk cicilan di tahun pertamanya sebesar 3 juta dari developer. Nah, sebelum teman-teman penasaran, saya juga mau info nih buat teman-teman yang baru pertama kali tonton video Farmeset atau review kita. Jadi kita akan fokus membahas 3 hal. Pertama, kita akan menggali lebih dalam mengenai rumahnya, apa aja sih yang teman-teman bisa dapatkan dan layoutnya seperti apa. Lalu yang kedua, kita akan bahas mengenai harga dan cara bayar di segmen duduk bareng. Dan yang terakhir, kita akan bahas segmen tes akses yang dimana kita akan tes akses pakai waktu dari lokasi rumahnya ke beberapa fasilitas yang ada di sekitar dari perumahan tersebut. Sekarang kita bahas dari ROW jalan nih teman-teman. Nah, ini saya persis di depan dari blok yang ada di kawasan dari Sagara Residence. Jadi kita di Sagara Residence, ROW jalannya 6 meter. Di bagian depan pas masuk itu 8 meter. Di total ada 33 unit. Di belakang kita ini kita lihat ya, ini lagi ada pengerjaan juga. Di sebelah sana bahkan sudah ada yang jadi. Ada 6 unit yang sudah jadi. Itu lagi finishing aja. Karena intinya di sini cuma 8 bulan teman-teman dari kita akad atau dari kita tanda tangan PPJB. Nah, yang lebih kerennya lagi, perumahan ini udah nggak akan ada kabel-kabel bergelantungan di depan rumah karena sudah underground semua dan sudah fiber optik. Geser kita mulai ke sini. Nah, geser-geser kita sudah di depan rumahnya teman-teman. Ini adalah tipe yang pertama. Jadi ukurannya cuma 7x12 dengan luas bangunan 104 meter persegi, 2 lantai, terdapat 3-4 kamar. Tampak depannya kita bahas dulu teman-teman. Fasadnya yang tadi saya sebut ya, ada perpaduan antara industrial dengan Skandinavian. Karena konsepnya banyak bentuk yang kotak-kotak dan juga ada perpaduan antara menggunakan teknik kamprot. Untuk kanopi teman-teman sudah include. Nanti ketika beli rumah ini nggak perlu pusing-pusing lagi, sudah dapat seperti ini. Terus juga yang teman-teman lihat ini persis seperti rumah yang nanti teman-teman bakal dapatin secara tampak fasadnya. Dan juga ada bukan kaca di bagian atas dan di bagian depannya sini. Oke, bergeser ke sini sedikit teman-teman. Carportnya muat sudah 2 mobil, cukup besar teman-teman, dan ada satu ruangan yang, nah ini bisa buat teman-teman manfaatkan sebagai ruang penyimpanan untuk taruh misalkan perkakas alat-alat mobil atau buat cuci atau mungkin buat alat-alat lain. Kalau di sini sih ditaruh untuk alat bersih-bersih, sapu dan juga untuk selang. Oke, lanjut. Kita geser ke sebelah sini, di bagian depannya juga teman-teman lihat deh. Ini ada area buat duduk-duduk teras ya, outdoornya. Di indoor juga ada sebenarnya, tapi ini misalkan teman-teman yang suka ngopi-ngopi pagi hari, sore hari, atau mungkin sambil lain-lain bisa di bagian sebelah sini. Lalu juga untuk di sini teman-teman nih, ini kan ada apa ya, kita bisa lihat ini bisa untuk penyimpanan tempat sampah. Jadi nggak bakal ada sampah-sampah yang digantung-gantung tuh. Biasanya kan dipaku, digantung, ini nggak ada, aman. Tamannya juga masih ada sebelah sini. Dan nah ini dia. Jadi gini, ini saya suka konsepnya kenapa? Dia pakai roster di sini supaya dia membuat area rumahnya itu sebelum masuk lebih privacy teman-teman. Jadi kan kalau biasanya kan rumah dari depan tuh pintu langsung kelihatan kan. Nah ini enggak. Nah di sini teman-teman bisa manfaatkan sebenarnya buat area teras. Taruh kursi 1, 2 masih bisa sebenarnya, 1, 2 sininya coffee table nih buat ngopi-ngopi, atau mungkin kalau buat terima tamu yang nggak terlalu akrab bisa juga di depan sini, dan bisa taruh rak sepatu seperti ini. Di sini ya, ini jarang juga nih sistem, biasanya kan di sini langsung apa ya, tembok biasa polos. Ini dia pakai ornamennya itu batu alam teman-teman. Ini oke sih,
bagus. Jadi ya nuansa alami itu masih dapat banget. Dan pintunya sudah smart door lock. Ini Pak menggunakan Paloma, dia bisa pakai kunci manual, ada cardnya, bisa pakai fingerprint dan juga pakai pin juga bisa. Nah yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. First impressionnya ketika masuk, areanya ngeplong, lega teman-teman. Nih kita bisa lihat nih mulai dari pas masuk. Bisa teman-teman buat di sini untuk ruang makan. Jadi ini referensi aja. Ruang makan di sebelah sini bisa muat 6. Kalau teman-teman butuhnya lebih kecil juga berarti lebih lega. Nah, ini juga teman-teman bisa tiru inspirasinya. Di sini bisa taruh untuk area kitchennya. Dan kita bergeser lagi di ruang keluarganya, terkoneksi langsung. Jadi kalau misalnya kumpul banyak nih dengan keluarga besar nih ya oke banget nih, bisa muat banyak. Di situ tadi bisa muat 6, di sini bisa muat 1, 2, 3. Ya kalau teman-teman bikin yang letter L aja bisa muat 4 sampai 5. Jadi bisa muat di sini 10 bahkan lebih dari 10 orang. Lega banget karena memang ini besar sekali teman-teman. Panjang ke belakangnya 12 meter. Dan masih dapat nih area outdoornya. Jadi dia cross ventilation ya, dari buka pintu dan kaca juga besar, jadi udaranya sirkulasinya itu bagus banget. Ini ada area voidnya di sini teman-teman, bisa buat untuk tanaman. Oke. Di sebelah kanannya itu bisa dimanfaatkan untuk taruh mesin cuci atau juga bisa jadi apapun yang teman-teman butuhin. Di sini terdapat satu kamar tidur untuk yang tipe 1 ini. Jadi misalkan nih teman-teman butuh kamar tambahan di sini, bisa dimanfaatkan di sini teman-teman. Ukurannya pas lah kalau untuk jadi kamar tamu atau untuk jadi kamar orang tua pun. Kasur queen size masih muat, mau yang king size sebenarnya muat tapi agak sempit jadinya. Mungkin queen size cukup. Nah sisanya untuk taruh lemari teman-teman. Kalau di rumah contoh dijadikan ruangan kerja atau small office. Oke, lanjut kita ke sini. Nah ini ada satu toilet di lantai satunya. Jadi teman-teman di sini masih dapat toilet nih. Kita lihat. Sanitarinya juga sudah menggunakan Toto yang bagus kualitasnya, dan untuk di bagian temboknya sudah menggunakan homogeneous style nih, keramik yang bagus teman-teman. Lantainya juga sudah homogeneous style 60 x 60. Ini juga kualitas yang bagus, dan spesifikasi yang digunakan di rumah ini juga bukan yang setengah-setengah ya, walaupun dengan harga yang menurut saya masih affordable banget untuk ukuran 84 meter persegi. Harga start dari 1,79 miliaran. Lanjut kita naik ke atas yuk. Nah pas banget kita naik tangga, ini berasa lega banget ya, karena ceilingnya teman-teman lihat nih, ini tinggi banget loh. Ini jadi langsung tembus sampai ke lantai 2. Ini kalau kita kalkulasi kurang lebih ya, mungkin tingginya sekitar 7 hingga 8 meter teman-teman. Ini tinggi banget loh. Makanya suaranya menggema. Nah karena memang tinggi ceilingnya itu tinggi banget. Dan di sana ada skylightnya juga tuh teman-teman. Jadi kalau di siang hari terang. Di sini juga tetap dapat pencahayaan ya dari depan. Tapi ini nggak bisa dibuka teman-teman, ini yang kaca mati. Lanjut, kita sudah sampai di lantai 2. Di lantai 2-nya ini terdapat 3 kamar tidur. Kita mulai dari sini teman-teman. Ini kamar tidur pertama. Kita masuk. Dan kamar tidurnya nggak gelap karena di sini ada kaca. Yang bawah kacanya yang kaca mati, nggak bisa dibuka. Yang atasnya ini ada jendela. Jadi ini menghadapnya ke area taman yang ada di bawah tadi teman-teman. Nah ini bisa muat kasur ukuran yang single seperti ini, 120, 140 muat. Kalau mau pakai 160 sampai segini masih muat sebenarnya. Jadi kamarnya cukup ideal. Oke, muat lemari yang besar juga. Lanjut kita ke kamar berikutnya. Kamar mandi dulu, sebelah sini. Nah ini kamar mandinya teman-teman. Ukurannya jujur aja ini ideal banget untuk jadi kamar mandi. Dan yang saya suka adalah udah dipisah nih, ruangan untuk shower sama untuk ruangan untuk toiletnya. Oke, dan nggak sempit-sempitan sih, enak. Lanjut kita ke sebelah sini. Ini kamar yang kedua. Nah, ini kalau dinyalain tetap tetap terang karena di situ tetap dapat pencahayaan juga nih. Ini bisa dibuka ya, bisa dibuka, dan ukurannya kurang lebih sama dengan kamar yang pertama tadi. Ini dia kamar utamanya teman-teman.
kita masuk ke kamar utamanya. Oke, first impressionnya kamarnya lega, nyaman, dan ada kamar mandi dalam. Jadi buat teman-teman yang memang lagi cari rumah, mempunyai kamar tidur yang lega dan juga punya kamar mandi dalam, ini bisa jadi salah satu opsi yang memang teman-teman misalkan cari di daerah dekat dari BSD atau dekat ke akses stasiun atau juga dekat ke akses tol. Nah, kita cek dulu kamar mandinya. Coba kita nyalain. Sejujurnya gedean kamar mandi tadi sih, yang kamar mandi sharing. Tapi yang saya suka nih sebelah sini teman-teman, yuk kita lihat. Di sini dia nggak akan sumpek juga nih teman-teman, karena ada bukaan kacanya. Nah, ini memang dipikirin banget nih. Ini hal sepele sih sebenarnya, tapi yang kayak gini-gini tuh penting banget, harus dipikirin. Dan juga sudah ada exhaustnya, jadi double, dia ada double untuk biar nggak sumpek banget kamar mandinya. Oke, lanjut. Nih, ini gede-gede loh, ini lemari besar loh, muat sebesar ini. Nah, ini mah nggak akan rebutan sih kayaknya sih suami istri ini. Lanjut, nah terakhir kita lihat ke depan. Oke, nah di depan sini view-nya langsung ke depan rumah. Ini besar banget teman-teman, jadi full ya dari ujung ke ujung. Tapi tetap di sini ada kaca nih. Nah, jadi kalau bangun pagi tinggal buka aja, udara nanti masuk ke dalam. Jadi buat teman-teman nih yang memang lagi cari rumah di daerah Buaran Tangerang Selatan, anggaplah yang dekat masih ke daerah BSD, teman-teman bisa di opsi banget untuk Sagara Residence ini. Apalagi indenya cepat 8 bulan, jadi ya siapa tahu teman-teman lagi cari yang kurang dari 1 tahun, bisa jadi opsi beli di sini. Kalau mau tanya-tanya, nanti kita akan lanjut ke segmen duduk bareng, kita akan bahas lebih lanjut harga, hitungan cara bayar, serta berbagai promonya. Sekarang kita di segmen duduk bareng. Segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Untuk cash kerasnya itu harganya Rp1.791.425.000. Kita hitung yang tipe standar ya. Dan untuk cash bertahapnya harganya sama, Rp1.791.425.000. Untuk dua cara bayar yang barusan kita bahas itu sebenarnya masih bisa discuss dengan developer jika teman-teman ada pengajuan. Nah, yang harga KPR untuk harganya Rp1.791.425.000. Dan kita akan hitung dengan DP 5%, tapi ini disubsidi dengan developer. Jadi kita akan hitung cicilan per bulannya Rp11.031.482. Nah, jadi ini promonya teman-teman ketika video ini dibuat. Dengan uang tanda jadi atau booking fee 10 juta, teman-teman sudah all in. Biaya surat-surat ditanggung, mulai dari BPHTB, AJB, baik nama, sampai SHM, pokoknya teman-teman terima beres. Lalu yang kedua, sudah di cover juga untuk biaya akad ke banknya, itu up to 70 jutaan. Lalu juga teman-teman sudah dapat free kanopi tadi, dan juga smart door lock sudah terpasang di rumahnya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi cari rumah, yang mungkin masa indenya 8 bulan atau bahkan kurang dari setahun, yang lokasinya dekat ke BSD di sekitaran Tangerang Selatan, siapa tahu ini cocok buat teman-teman. Nah, setelah ini supaya teman-teman makin yakin dan makin kebayang lokasinya, kita akan tes aksesnya dari sini ke stasiun kereta dan juga pintu tol. Teman-teman, kita akan tes aksesnya dari Sagara Residence ini ke stasiun Rawabuntu dan pintu tol BSD. Seperti biasa, kita nyalakan timer 3, 2, 1. Let's go. Kita tesnya itu jam 17.39, ya mau mendekati maghrib lah ya teman-teman. Nah, ini akses keluarnya, jadi nggak pinggir jalan banget teman-teman, tapi pas keluar langsung ke jalan raya utama. Nah, kita udah mulai mau masuk kawasan BSD. Ciri khasnya apa? Jalanannya besar, RW jalannya besar, terus kanan kirinya udah rame, banyak area-area bisnis, kuliner dan lain-lainnya sudah ada lengkap di sini. Nih kita sejauh ini sudah 15 menit ya teman-teman, karena tadi lumayan padat trafiknya, ya jam pulang kantor juga kayaknya. Nih lihat nih, kanan kiri udah lengkap banget. Jadi teman-teman kalau mau cari tempat buat makan bareng keluarga, bareng kerabat, nggak perlu jauh-jauh, 15-20 menit itu udah sampai. Ke Ion mungkin kurang lebih bisa setengah jam lah kalau dari Sagara Residence. Masih oke sih buat saya pribadi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pintu mau ke stasiun ya. Jadi ya beginilah keadaannya, padat merayap. Kita stop dulu,
Ini kita tinggal belok kiri, stasiun Rawabuntu. Nanti teman-teman kalau lurus lagi sedikit, sekitar 100 sampai 150 meter, sebelah kiri ada pintu akses buat ke tol Rawabuntu. Udah sampai ini, kita lagi minggir dulu. Tadi ya kita lihat 22 menit 40 detik. Tadi kita tesnya setengah 6 lewat, jadi memang agak padat trafficnya. Nah, jadi biar teman-teman kebayang nih, kalau kita tinggal di Sagara Residence, teman-teman mau ke arah BSD, mau butuh akses stasiun, mau butuh akses tol, itu jaraknya sebenarnya sekitar 6,9 sampai 7 kilo. Yang dimana sebenarnya kalau tadi tidak lagi agak padat atau nggak macet, biasanya saya kalau pulang dari arah Sagara itu sekitar ke stasiun sekitar 15 menit, atau paling cepat tuh 10 menit sebenarnya kalau lancar banget. Biar teman-teman tahu nih, kalau tinggal di sana nanti selain dapat rumah yang bagus, juga udah cara bayar yang memudahkan banget, udah free biaya, free DP juga, udah enak banget. Teman-teman tinggal fokus ke cicilannya. Apalagi lagi ada promo pas video ini kita buat, 1 tahun pertama itu disubsidi sama developer cicilan sebesar 3 juta selama setahun. Itu menarik banget promonya. Ya siapa tahu teman-teman ada yang lagi cari-cari ya, siapa tepas ya bisa jadi referensi banget kalau mau beli rumah di Sagara Residence. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Farm Asset, share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir, buat teman-teman ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Farm Asset. Dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.